Selamat pagi, perkenalkan saya Ayu Sakalaksmitawe dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medik Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Bali Internasional yang bertepatan di kawasan Bali, tepatnya di Denpasar Utara. Kali ini saya merupakan dosen pengempu dari mata kuliah Biologi Medik dan pada hari ini saya akan menjelaskan proses belajar mengajar khususnya pada masa pandemik seperti sekarang. Jadi sebelum mulai pengajaran di kelas, saya akan menjelaskan bagaimana teknik yang saya ajarkan ke mahasiswa dengan cara yang pertama delivery, yang kedua interaction, yang ketiga ada proses assessment. Nah, delivery adalah menyampaikan materi dengan penuh, yaitu teori-teori yang diajarkan dan merupakan contoh-contoh yang ada di dalamnya sehingga mahasiswa bisa mengerti konsep yang saya ajarkan. Lalu dilanjutkan dengan interaction, di mana ada interaksi antara mahasiswa dan dosen, dilanjutkan dengan sesi diskusi di dalamnya sehingga mahasiswa tidak perlu ragu untuk bertanya pada saat itu. Lalu dilanjutkan dengan assessment. Jadi assessment merupakan penilaian yang saya berikan dalam proses mengempu mata kuliah biologi medik ini sehingga ada proses akhir di dalamnya. Jadi perlu diketahui sebelumnya mata kuliah biologi medik ini merupakan cabang dari ilmu biologi dengan ruang lingkup yang bersifat multidisiplin ilmu, yaitu termasuk biologi sel, biokimia, dan juga genetika. Jadi dengan mengikuti mata kuliah biologi medik, mahasiswa diharapkan memiliki output, yaitu mampu menjelaskan dan memahami konsep dari struktur sel, jenis dan fungsinya, siklus sel, dan macam-macam pembelahan, sistem reproduksi manusia, genetika, beserta bagian-bagiannya. Lalu mahasiswa diberikan 16 kali pertemuan dalam mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS. Lalu di mana dengan 14 kali pertemuan, mahasiswa akan mendapatkan teori-teori yang ada di dalamnya dan 2 kali pertemuan yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Perlu diketahui biasanya saya akan memberikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu pada pertemuan pertama dari 14 kali pertemuan. Jadi topik apa yang saya ajarkan dari 14 kali pertemuan berikut adalah topiknya. Yang pertama yaitu kontrak perkuliahan, yaitu akan ada kesepakatan antara mahasiswa dan dosen sehingga ada kerjasama dan juga proses pembelajaran mengajar akan lebih asik tentunya. Yang kedua ada definisi teori sel dan struktur dan fungsi sel. Yang ketiga ada sel eukariotik dan prokariotik. Yang keempat ada metabolisme sel. Yang kelima ada biosintesa dan bioenergi. Yang keenam ada siklus sel. Yang ketujuh ada embriologi umum. Yang kedelapan ada reproduksi pria. Yang kesembilan yaitu tidak lupa reproduksi wanita. Yang kesepuluh pembelahan mitosis maupun meiosis. Yang ke-11 ada genetika dasar. 12 genetika dasar lanjutan. 13 kelainan genetika dan 14 adalah teratologi umum. Semenjak pandemi, strategi perkuliahan saya dari offline menuju online sehingga saya akan menggunakan pembelajaran lewat Zoom meeting walaupun dengan tetap online. Proses belajar mengajar saya yakin mahasiswa akan mengerti dengan apa yang saya ajarkan karena akan ada lanjutan dari sesi diskusi selain Zoom meeting yaitu lewat Google Classroom dan juga lewat WhatsApp maupun Telegram. Nah, di situ mahasiswa bisa berinteraksi dan bertanya 1 kali 24 jam. Dan tentu saja di saat jam kerja saya. Dari Google Classroom itu akan ada template di sana, sesi diskusi dan kumpulan materi-materi yang saya ajarkan. Lalu mahasiswa juga bisa mengumpulkan tugas dan akan ada feedback dari yang saya ajarkan. Jadi berikut merupakan cuplikan dari proses belajar mengajar yang telah saya lakukan di dalam kelas meeting. Oke, selamat siang sebelumnya adik-adik semua. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang semuanya ya. Jadi hari ini sebelum memulai perkuliahan, saya minta kalian untuk on kamera dulu. Nah, setelah on kamera, kalian silahkan rename nama kalian sesuai dengan nama kalian di absensi masing-masing, ya. Jadi kenapa on kamera? Jadi di sini biar saya tahu nih kalian lagi ngapain, ya, di mana posisi kalian perkuliahan, terus masih semangat nggak kuliahnya gitu ya. Oke, saya menunggu semuanya sama pelaporan untuk absensi ya, untuk dokumentasi saya pribadi juga ya. Oke adik-adik siap-siap. Oke, 1, 2, 3.
Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, adik-adik, selamat siang semuanya ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang reproduksi wanita dan reproduksi pria. Ya, jadi kali ini dalam mata kuliah kali ini dalam biologi medik saya sebelumnya izin sharing ya. Sharing, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, jadi karena sudah terlihat semuanya, silahkan kalian simak dengan baik-baik, pelajari dengan baik-baik. Jadi karena akan ada sesi kuis di akhir perkuliahan, ya. Jadi akan ada post test, ya. Oke, adik-adik. Jadi hari ini kita akan membahas pertemuan tentang pembelahan sel. Jadi ada pembelahan sel mitosis sama meiosis. Nah, kalau dilihat dari gambar, ya. Dari gambar itu kalian sudah bisa lihat nih mitosis sama meiosis ya. Jadi apa sih bentuk pembelahannya, apa saja fungsinya, siapa yang membelah, bagaimana perbedaan mitosis dan meiosis. Nah, itu kan kita pelajari sekarang ya. Oke, jadi dalam pertemuan 10 ini ya, kita akan melihat peta konsep dulu adik-adik. Ya, jadi akan ada peta konsep di mana pembelahan sel ini yang tadi ya. Jadi pembelahan sel ini ya. Kalau kalian masih ingat nih waktu pelajaran SMA itu sudah diajarkan oleh guru kalian ya, baik pembelahan sel mitosis maupun meiosis apa saja jenisnya ya. Nah, di sini dari mind map ini ya, pembelahan sel yang warna biru dibagi menjadi ada amitosis namanya, ada mitosis, meiosis sama gametogenesis. Nah, di mana gametogenesis ini dibagi menjadi 2 lagi. Ada pada sel pada manusia, ada pada hewan dan ada pada tumbuhan. Nah, kenapa pada manusia dan hewan sama? Itu karena dia hampir sama dalam hal pembelahan selnya ya. Oke. Next, dalam mind map ini juga kalian bisa lihat pembelahan sel ya. Jadi amitosis itu dia bisa spontan, lalu ada prokariot itu biasanya si bakteri, lalu dia akan bereplikasi yang sama, dia akan pembelahan biner, jadi pembentukannya 1 menjadi 2 ya. Lalu untuk meiosis itu menjadi 2 ya. Kenapa? Karena meiosis ini adalah pembelahan sel gamet. Ya, jadi ada pembentukan sperma di sana, ada pembentukan sel telur. Kemarin kan kita sudah membahas waktu pertemuan 9 adalah pembelahan dari pembentukan reproduksi wanita dan pria ya. Ada yang masih ingat mungkin ini? Apa sih perbedaan meiosis dan mitosis? Ada yang masih ingat? Tidak ada? Coba ingat-ingat lagi pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi kalau meiosis ini kalian bisa dibagi menjadi 2 ya. Kenapa menjadi 2? Karena akan ada 1 sel atau yang disebut dengan haploid di sana dibagi menjadi profase, metafase, anafase, sama telofase. Begitupun mitosis. Mitosis itu adalah pembelahan sel tubuh ya. Menjadi profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Jadi dia ini sebenarnya itu sama, tetapi perbedaannya adalah meiosis adalah pembelahan sel gamet, sedangkan mitosis adalah pembelahan sel tubuh. Ya, pembentukannya juga beda ya. Kalau mitosis dia 2N, meiosis dia N saja ya. Oke, mind map ini sampai sini sudah mengerti adik-adik? Dari mind map-nya sudah? Ibu. Oke, next ya. Oke, jadi kayaknya ini akan mengingat kalian ini lebih gampang ya, karena kalian sudah dapat dari sebelumnya, tinggal membuka masa lalu. Nah, masa lalu bisa dibuka adik-adik ya, tapi yang baik-baik ya. Oke, nah kita membahas mulai dari amitosis dulu. Jadi ada pembelahan langsung tanpa melalui pembelahan. Jadi dia langsung dia biner, pembelahan dari amuba bisa, bakteri bisa, pokoknya yang sel prokariot. Mulai dari mana? Mulai dari selnya ya. Dia akan replikasi. Jadi ada invasi di sini, ada yang namanya pembentukan ke dalam. Ya, jadi ada yang namanya pembentukan ke dalam. Lalu apakah dari sel bakteri ini DNA-nya ikut membelah? Ikut membelah ya. Baik dia
dari amuba maupun dari bakteri dia akan ikut membelah ya. Jadi 1 menjadi 2 itulah sebabnya kenapa si bakteri ini selalu dipakai percobaan di lab. Ya karena dia pembelahannya itu cepat dan juga pertumbuhannya cepat ya. Lalu kalian bisa lihat dari tabel ya. Jadi di sini ada yang namanya pembelahan tak langsung melalui tahapan ya. Jadi di sini kalian bisa lihat melalui tahap pembelahan dibagi menjadi 2, yaitu ada mitosis sama meiosis. Nah, tujuannya apa nih? Nah, kalian bisa lihat nih, tujuan dari mitosis yaitu pertumbuhan dan perbaikan sel. Tujuan dari meiosis itu adalah reduksi jumlah kromosom. Jadi reduksi itu adalah pengurangan. Di situ adanya pengurangan ya, atau reduksi dari kromosom untuk membuat sel kelamin, baik dia sel kelamin sel sperma maupun sel ovum atau sel telur ya. Oke, next ada yang namanya tempatnya di mana? Ada di tubuh di mitosis ya, lalu meiosis di sel kelamin. Ingat ya, tempatnya kalau mitosis sel tubuh, meiosis di sel kelamin ya. Lalu hasilnya apa? Kalau mitosis 2 sel anakan yang sama dengan induknya, meiosis dia 4 sel anakan. Ya. Lalu sifatnya selnya kalau mitosis dia identik ya, 2N sama nih diploid bentukannya. Lalu untuk sel meiosis dia N saja. Ya, prosesnya 1 kali pembelahan pada mitosis, sedangkan meiosis 2 kali pembelahan ya. Oke, next kita akan bahas mitosisnya terlebih dahulu. Nah, sampai sana paham? Ada yang mau bertanya atau yang ada yang menambahkan, Bu? Ini menurut saya ini begini. Ada? Bisa? Tidak? So far so good? Aman, Ibu. Oke, next ya. Kita bahas tentang mitosis terlebih dahulu. Nah, kalian bisa lihat nih, ada yang namanya gambar ini. Jadi gambar ini adalah gambar apa? Jadi ada yang namanya tahapan interfase. Ada yang namanya G1 sintesis sama G2. Ya, jadi G1 itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan sel. Sintesis itu siapa yang mensintesis? Adalah komponen sel dan DNA. Nah, kemarin kita sudah bahas di biokimia ya. Biokimia itu sudah dapat DNA itu apa, genom itu apa. Nah, di sini terjadinya di mitosis ya. Lalu G2, proses hingga terjadinya mitosis itu apa? Ya. Jadi mitosis itu adalah sel tubuh ya, ini fase-fasenya ya. Jadi ini fase G1 grow and normal metabolic rules, lalu sintesis DNA replication di sini untuk memperbanyak replikasinya. Lalu yang ada G2-nya ini adalah grow and preparation mitosis. Jadi mitosis itu biar kalian bisa gampang ingat itu ada promat. Promat itu P-nya profase, M-nya metafase, A-nya anafase, T-nya telofase ya. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di sini ada karyokinesis, yaitu adalah proses pembelahan nukleus. Nah, nukleus itu apa? Nukleus itu adalah inti sel. Nukleus itu adalah inti sel. Ya, jadi ada yang namanya profase, metafase, anafase, telofase. Dia ngapain si profase ini? Dia kromatinnya menebal nih. Kromatinnya menebal dulu, ya. Di sini. Lalu metafase dia ada sejajar di bidang ekuator kromosomnya. Lalu anafase sudah mulai nih. Dia menuju ke kutub masing-masing yang berlawanan. Lalu telofasenya selanjutnya dia akan untuk menuju ke arah yang berlawanan dan dia akan menjadi 2 sel anakan yang baru. Nah, itu ya. Jadi karyogenesis itu merupakan proses pembelahan dari nukleus. Tahapnya ada 4 ya. Oke, kita next. Nah, gambarannya gimana, Bu? Kalau dalam di bawah mikroskop nih, kalau kita lihat ya, sel hewan atau sel manusia, kalian bisa lihat ini. Dalam tahap interfase ya. Kalau sel tumbuhan bisa kalian ini. Nah, apa nih perbedaannya hewan sama tumbuhan? Kalau hewan atau manusia dia tidak ada dinding sel, sedangkan pada tumbuhan ini dia ada dinding selnya. Ya, itu bedanya. Oke, lalu masuk ke tahap mitosis, masih mitosis ya, itu adalah pembelahan sel tubuh. Jadi tadi ada profase, benang-benang kromatinnya ini kalian bisa lihat benang kromatinnya memendek dan menebal.
Lalu sentriolnya bentuknya seperti bintang, ya. Ada juga yang membelah di sana, ya. Selanjutnya itu ada yang namanya profase ini, ya. Jadi di bawah mikroskop ini sudah terlihat nih benang-benangnya, kromatinnya dan menebal, ya. Selanjutnya ada yang namanya metafase. Nah, ini fase paling, kalau orang bilang ini adalah fase paling yang namanya apa ya? Estetik ya. Kenapa estetik? Karena si kromosom ini berada di bidang ekuator ya, ada di bidang tengah-tengah ya, makanannya disebut dengan meta. Mungkin ada yang namanya meta ini mungkin anak tengah gitu ya, namanya meta biasanya. Lalu kromosom-kromosom menempatkan diri bidang ekuator di paling tengah ya. Nah, kalau di bawah mikroskop gimana Bu kelihatannya? Nah, di bawah mikroskop seperti ini. Ini adalah sel pada hewan atau manusia. Sel kita sendiri ya, bisa terlihat seperti ini, lalu sel tumbuhan seperti ini. Ya, sangat cantik warnanya ya. Lalu untuk anafase sudah ini dia sudah mulai cerai nih, berpisah dia ya. Anafasenya untuk ngapain? Untuk membentuk sel yang baru. Ya, untuk membentuk sel yang baru. Nah, di bawah mikroskop bentukannya seperti ini. Ya, di bawah mikroskop bentukannya seperti ini ya. Jadi dia membelah dan tebal. Oke. Next, ada telofase yang terakhir adik-adik. Jadi telofase ini dia akan sudah ada invasi, itu ada sudah adanya pembentukan ke dalam ya, pemisahan. Jadi sudah ada yang dipisah apa? Termasuk kromosomnya juga. Ya, baik sel hewan maupun sel tumbuhan dan sel manusia. Nah, bentukannya seperti ini. Sudah ada dua ya. 1, 2, 1, 2. Nah, itu di bawah mikroskop ya. Lalu untuk tahapan sitokinesis itu merupakan jadi sebenarnya semuanya itu adalah merupakan tahapan sitokinesis. Jadi terjadi pembelahan sitoplasma yang diikuti pembentukan sekat sel baru. Jadi ngapain dia? Sekat memisahkan dua inti tersebut menjadi dua sel anakan. Ini bisa dilihat ya. Jadi dia akan ada bulat-bulat. Nah, itu dia sudah membentuk sel baru, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Ya, sel tumbuhan akan dia ada pembentukan dinding baru lagi di sini. Ya, gitu. Oke, next kita ke tahap sitokinesis yang tadi ya. Ini sudah ada tahapan invasinya ya seperti yang digambar. Lalu meiosis. Nah, tadi kan mitosis sudah jelas ya, apa aja tahapannya. Nah, meiosis perbedaannya cuma satu. Jadi ada yang namanya meiosis 1, ada namanya meiosis 2. Di mana terjadinya? Di sel kelamin atau sel gamet. Kenapa? Karena untuk menghasilkan keturunan yang sama jumlahnya kromosomnya ya. Tapi yang dihasilkan adalah kromosom yang haploid. Ya. Jadi haploid itu dia akan terbentuk 4 anakan yang memiliki jumlah sel kromosom induknya ya. Oke, sampai sana dulu untuk mitosis. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan materi saya, silahkan. Jadi kita sistemnya adalah sistem sharing ya kalau mahasiswa sama dosen. Ya, ada yang mau menambahkan? Atau ada yang masih ingat nih dulu diajarkan sama gurunya, oh iya bener nih, kata ibunya dulu guru saya juga mengajarkan gini waktu SMA. Ada? Tidak ada? Dari saya sampai saat ini sudah aman, Ibu sudah sangat jelas ini menerangkan. Oke, sip. Kita lanjut ya. Meiosis itu adalah sel gamet. Jadi ada namanya meiosis 1 sama meiosis 2. Nah, sama adik-adik. Jadi meiosis 1 itu sama profase 1, metafase 1, anafase 1 sama telofase 1 gitu. Ya, jadi profase 1, metafase 1, anafase 1 sama telofase 1. Gitu, ya. Jadi ada yang namanya lesipadidi. Ini biar bisa aja kalian menghafalnya, yaitu leptoten, sigoten, pakiten, diploten ya. Lalu metafase sama berada di ekuator, masih estetik dia di sana. Lalu telofasenya menghasilkan 2 anakan yang haploid. Nah, karena masing-masing 2, kalian masih berpikir ya, 2 yang gimana? Nah, sekarang saya akan jelaskan. Seperti ini ya. Adik-adik, ini adalah penjelasan dari meiosis. Jadi ada DNA replikasinya di sini. Dia bereplikasi lalu dia akan membelah membentuk anakan yang baru. Lalu dia ada yang namanya meiosis 2. Dari 2 anakan baru membelah lagi dia. Ya,
menjadi 4 anakan yang haploid. Ya. Oke. Meiosis 2 ini tahapannya ya. Jadi penjelasannya kalian bisa lihat mulai dari gambar. Interfase mengalami pembentukan duplikasi organel ya, pembelahan, menyiapkan pembelahan. Lalu profase 1 sama dia berkondensasi, itu artinya memendek ya, kondensasi, membran nukleus menghilang, kromosomnya homolog, itu artinya sama. Lalu metafase ada di bidang ekuator, estetik. Lalu anafase 1 dia tertarik lagi ke dalam bidangnya masing-masing. Lalu telofase sama sitokinesisnya menjadi 2 anakan yang bersifat haploid. Nah, ini hasilnya ya. Tuh. Oke, ini juga sama metafase 1 nih juga anafase 2, selanjutnya ada tahapan telofase sehingga yang dibentuk apa? 4 anakan yang haploid ya. Nah, ini. Meiosis 2 gimana, Bu? Meiosis 2 sama lagi. Jadi ada profase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Sama nggak penjelasannya? Sama dengan yang meiosis 1 ya. Nah, karena tadi sudah dibilang nih apa saja yang dibentuk. Nah, kalau misalkan pada manusia ya, kalau dia laki-laki itu ada yang namanya spermatogonium. Jadi spermatogonium itu sama dengan spermatogenesis, proses pembentukan sperma. Lalu ada oogonium atau oogonesis, proses pembentukan ovum atau sel telur. Ya, yang dibentuk apa? Yang dibentuk adalah 4 anakan yang sama. Ini bentuk sperma ya, adik-adik, ada kepalanya, ada leher, ada ekor. Ya, ini bentukan sperma yang normal ya. Ini 4 anakan sel sperma, sedangkan ovum dia mempunyai 4 juga, tetapi hanya 1 sel telur yang dihasilkan setiap bulannya oleh wanita. Sehingga kalau misalkan nih tidak dibuahi, terjadi peluruhan pada dinding sel sama ovum, terjadilah yang namanya siklus haid gitu ya. Oke, mulai dari spermatogonium sama oogonium sama nih. Mulai dari proses spermatosit, lalu di sini juga ada oosit ya, lalu ada secondary spermatosit, ada secondary oosit, ada spermatid, di sini dia membentuk ootit juga ya, lalu dibentuk di sini ada sel sperma, sel ovum. Jadi kalau misalkan kalau sigot itu sifatnya adalah diploid. Kenapa diploid? Karena sel sperma sama sel ovum bertemu membentuk sigot ya. Jadi dia haploid ditambah menjadi 2 yang namanya disebut dengan diploid gitu ya. Untuk gametogenesis manusia sudah saya rangkumkan. Di sini ada mind mapnya ya, biar kalian bisa gampang ini mengingatnya 2N, N ya, gitu ya. Oke, sampai sini sudah jelas adik-adik semuanya? Nah, ini ada latihan soal adik-adik. Jadi apa sih perbedaan mitosis dan meiosis? Apa yang dimaksud dengan spermakogenesis? Apa yang dimaksud dengan oogenesis ya? Oke, sampai sini ada yang bertanya, silahkan. Ada? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan yang bertanya. Silahkan sebutkan nama dan NIM ya. Namanya siapa dan NIM-nya siapa? Bu, izin bertanya dari Sui Adnani, absen 14. Saya bertanya, kalau misalkan makhluk hidup itu selnya tidak mengalami pembelahan, apa yang terjadi nih? Sekian dari pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Mohon maaf, Dek. Gimana? Bisa diulang? Pertanyaannya tuh, kalau misalnya sel di dalam tubuh makhluk hidup itu tidak mengalami pembelahan, itu apa yang akan terjadi nih, Bu, pada makhluk hidup tersebut? Oh, oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi kalau misalkan nih sel kita tidak membelah, Bu, misalkan ya, kenapa bisa tidak membelah? Nah, itu sekarang jadi pertanyaan nih. Apa yang terjadi dalam proses tubuh kita sendiri ya? Tidak membelah itu bisa terjadi karena metabolisme tubuh kita terhambat. Kenapa metabolisme tubuh kita terhambat? Itu karena kalian misalkan nih sering begadang ya, terus pulang malam, terus kalian akhirnya tidak tidur ya semalam, atau nonton drakor nih anak-anak zaman sekarang ya,
Kalau saya masih senang juga nonton drakor ya, Netflix gitu ya, sampai begadang nih sampai jam 3, yang pada akhirnya sebenarnya misalkan nih pembelahan sel kita repair pada jam 3 atau jam 2 pagi, terus kalian tidak tidur sehingga sel kalian tidak membelah, tidak repair, sehingga kalian yang terjadi adalah cepat pembentukan atau tidak meregenerasi selnya akan kelihatan lebih tua dari umur kalian. Itu sebenarnya paling menakutkan ya Dek ya, bukan menakutkan tua itu pasti, tetapi kalau umur dengan sel kulit kita itu tidak sesuai, itu juga tidak boleh ya, lebih bahaya ya. Oke? Jadi harus regenerasi sebenarnya ya, diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Sudah jelas Adik-adik? Sudah, Bu. Oke, yang lainnya ada yang bertanya? Silahkan. Izin bertanya dari Apnita, Ibu. Oh ya, Apnita. Silahkan sebutkan nama dan NIM, Dek. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Apnita, absen 6, Ibu. Tadi kan Ibu ada menjelaskan terkait dengan proses dari spermatogenesis serta oogenesis. Nah, di sini saya masih agak bingung. Kalau bisa dilihat dari persamaan sama perbedaan dari proses spermatogenesis sama oogenesis itu apa nggih, Bu? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Bagus sekali ya. Jadi semua nih udah nangkep nih. Kalian udah bingung belum nih? Sudah bingung? Kalau sudah bingung berarti kalian sudah berpikir nih, ya. Oke. Jadi kita akan lihat apa perbedaan dari proses gametogenesis antara spermatogenesis dan oogenesis ya. Jadi persamaannya dulu nih. Persamaannya adalah sama-sama membentuk yang namanya sel yang haploid. 4 sel yang haploid. Itu sama-sama ya. Nih bisa kalian lihat nih. Dalam spermatid itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Sedangkan dalam ootid ada 4 juga, 1, 2, 3, 4. Tetapi dalam perbedaannya, nah persamaannya sudah jelas ya. Perbedaannya apa? Kalau dia pada spermatogenesis, dia akan membentuk yang namanya 4 anakan sperma yang sama. Ya, jadi dia akan bentuk 4 nih yang haploid, sedangkan dia kalau pada oogonium ya, oogenesis, dia akan terbentuk adalah 1 sel telur saja ya. Yang lainnya dia second polar body sama polar body, tidak berkembang dia, sehingga wanita itu hanya membentuk 1 sel telur kanan dan kiri ya. Itu dalam 1 bulan hanya 1, dan itu bertahan 1 kali dalam 24 jam ya. Itu jadi ada masa suburnya pada wanita ya, ada juga siklus haidnya. Kalau pada laki-laki enggak, pada laki-laki enggak ada masa subur ya, enggak ada juga masa haidnya gitu ya. Oke, sudah jelas? Sudah, Ibu. Oke, adik-adik. Oke, adik-adik, kalau tidak ada yang bertanya, silahkan kalian latihan soal di sini ya. Jadi untuk tugas dan presentasi untuk minggu depan, itu kalian bisa lihat di Google Classroom. Nanti kita bisa diskusi di sana maupun lewat WhatsApp group. Ya, itu bisa kalian terutama lewat Google Classroom ya. Jadi di sana kalian bisa bertanya apa saja soalnya, dan nanti template-nya akan saya kirimkan sehingga kalian bisa mengumpulkan tugasnya pada tepat waktu ya. Kalau gitu sekian adik-adik perkuliahan hari ini ya. Nanti materi semua materi, jadi materi dari pertemuan 1 sampai dengan 10 ini akan saya kirimkan ke Kormanya. Nanti Korma silahkan Elina apakah hadir di sini? Hadir, Bu. Oke, Elina nanti tolong kirimkan slide-nya ke teman-temannya ya. Oke, kalau gitu saya izin stop sharing adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk belajarnya silahkan dicicil karena kalian sudah mulai UAS-nya, mulai offline hari ini ya. Oke, kalau gitu selamat siang semuanya dan salam sehat ya. Terima kasih adik-adik. Bu, terima Selamat kasih. siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Demikian cuplikan video dalam pengajaran saya lewat Zoom meeting.
Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.